Oke, selamat pagi sahabat budaya semua dimanapun Anda berada. Salam kompak selalu, salam hangat dari saya, Betarwela. Nama lengkap saya Agustinus Suharman. Saya seorang penggiat budaya. Di dalam urutan tentang budaya, ada yang namanya penikmat budaya. Penikmat budaya itu adalah orang-orang yang menikmati sajian-sajian budaya yang ditampilkan. Di atasnya ada orang yang disebut pencinta budaya. Pencinta budaya adalah mereka yang menikmati, lalu menyukai dan mencintai budaya. Dan di atas pencinta budaya itu adalah pelaku budaya. Para pelaku budaya ini orang-orang yang mengikuti dan terlibat langsung di dalam kegiatan-kegiatan budaya, apakah itu caci, tarian-tarian, ritus-ritus budaya, itu semua adalah para pelaku budaya. Dan di atasnya adalah penggiat budaya. Penggiat budaya adalah orang atau kelompok yang berusaha dengan keras untuk melestarikan budaya. Bahkan membuat budaya itu jadi berkembang lebih luas lagi, lebih dinamis, sehingga budaya itu tetap eksis. Itu adalah para penggiat budaya. Dan tentu yang paling tinggi di atasnya adalah budayawan. Budayawan ini istilah yang disematkan kepada seseorang yang memiliki ilmu tentang budaya, tentang kearifan lokal, dan tentu budayawan ini adalah pelaku budaya, juga penggiat budaya. Dan saya adalah seorang penggiat budaya, bukan seorang budayawan. Dan pagi hari ini saya disibukkan dengan situasi akhir-akhir ini, di mana dunia jagat maya terjadi pro kontra antara orang-orang yang mendukung fashion yang dilakukan oleh Putri Indonesia dan juga orang-orang para pelaku budaya yang menganggap bahwa budaya ini adalah budaya yang luhur dan tidak boleh dilecehkan. Itu semua adalah bagian dari dinamika kehidupan. Intinya apa yang mereka buat itu semua tentu untuk membangun budaya Manggarai ini ke arah yang lebih baik. Saya kira kita menyepakati itu. Hari ini saya seorang penggiat budaya karena saya berjuang keras untuk membuka sebuah sanggar seni, namanya Sanggar Seni Riam Pede, yang beralamat di Kakor, Lembor Selatan. Saya akan menjelaskan beberapa pernak-pernik caci. Yang pertama, ini namanya panggal. Panggal ini terbuat dari kulit kerbau. Nah, panggal ini biasanya dihiasi macam-macam oleh si pemiliknya. Ada yang menghiasnya dengan gambar rumah adat di sini, ada yang menghiasnya dengan komodo, ada yang kain songke, bahkan ada yang merah putih, macam-macam tergantung nilai seni dari si pemilik panggal ini. Dan biasanya panggal ini akan dihiasi oleh yang namanya ambong. Ya, ambong ini akan disematkan di sini. Ya. Dan ini ambong terbuat dari bulu kambing. Ada sebagian yang menggunakan bulu kuda. Nah, mengapa ini menggunakan bulu kambing? Nanti saya akan jelaskan. Ada korelasinya dengan gendang yang dimainkan oleh kaum perempuan. Nah, pertanyaannya, mengapa ini harus dibuat dari kulit kerbau? Dalam adat istiadat Manggarai, kerbau adalah hewan yang memiliki derajat yang paling tinggi. Di dalam ritual budaya Manggarai, yang paling rendah, yang paling mudah, yang paling bawah itu adalah bahan persembahan itu adalah telur. Dan di atas telur itu ayam, di atas ayam itu babi, dan di atas babi itu kambing, dan yang paling tinggi adalah kerbau. Karena derajatnya kerbau ini adalah yang paling tinggi, maka dia ditempatkan di tempat yang paling berharga. Sehingga panggal ini memberi makna kepada si penggunanya sebagai simbol kekuatan, sebagai simbol keperkasaan, sebagai simbol kemampuan si pengguna panggal ini.
Nah, lalu yang berikut tentang ambong ini tadi yang disematkan di sini. Karena ini terbuat dari bulu kambing dan gendang yang dimainkan oleh kaum perempuan itu terbuat dari kulit kambing. Ketika gendang, ya, sebentar. Ketika gendang dimainkan oleh kaum perempuan, maka para pria yang sedang bermain caci dia akan bergoyang. Dan biasanya ambong ini itu akan diambil dari bulu kambing jantan, bukan bulu kambing betina. Dan yang jantan itu biasanya berjenggot, bulunya panjang, dan tentu tanduknya juga sudah lebih panjang. Jarang kita lihat kambing betina itu ada jenggotnya, dan hampir tidak ada. Atau kambing muda yang jenggotnya masih pendek. Biasanya kambing yang sudah berumur dia memiliki jenggot yang panjang. Sehingga ketika gendang itu dimainkan oleh kaum perempuan, si pejantan ini dia akan bergoyang menunjukkan kemolekannya di hadapan para wanita-wanita cantik. Lalu yang berikut saya akan menjelaskan tentang ini. Ini namanya tubirapa. Tubirapa itu akan diikat di bagian sini seperti ini. Ini adalah simbol kegagahan, kewibawaan. Kita melihat seekor kambing jantan biasanya dia memiliki jenggot. Itu artinya benar-benar kambing yang perkasa, kambing jantan yang kuat, yang tangguh. Maka ketika mengenakan ini, itu tandanya dia adalah seorang lelaki perkasa, lelaki yang kuat, yang mampu, lelaki yang tangguh. Lalu di belakang pangkal ini selain disematkan ambong, ada juga yang namanya ndeki. Nah, ndeki ini belum dihiasi. Ndeki biasanya disematkan juga ini bulu kambing, biasanya taruh begini, dan ini akan ditempatkan di bagian belakang. Nah, bagian belakang. Dan ambong ndeki ini berfungsi sama seperti ekor kambing. Dan dia juga ketika nanti para pemain caci itu bergerak atau menari-nari ketika gendang dimainkan, mereka sesekali akan menengok, melihat ke belakang, melihat ndeki yang ada di belakang ini. Oke. Kemudian ada satu kain di belakang sini, di belakang pangkal ini namanya jojong. Itu ada kain di belakang jojong. Kebetulan ini lagi tidak ada karena dia kadang-kadang ditempelkan di sini, kadang-kadang dia sendiri. Itu namanya jojong. Kain jojong. Lanjut, kemudian ini ada selendang caci. Selendang ini biasanya diikatkan di pinggang. Nah, kalau diikatkan di pinggang, ia akan disebut tedang. Jadi tedang ini adalah simbol kekeluargaan. Di dalam masyarakat Manggarai, keluarga itu adalah nomor satu. Dan dia diikatkan di pinggang. Mengapa harus diikatkan di pinggang? Pinggang itu adalah batas antara bawah dan atas. Ketika pinggang ini terlepas, maka ini atas dan bawah juga pasti akan terlepas. Hubungan keluarga kalau tidak diikat dengan baik, maka dia akan terlepas. Sehingga selendang ini yang diikatkan di pinggang yang disebut tedang ini adalah simbol kekeluargaan masyarakat Manggarai. Dan ini ada beberapa sapu tangan. Para pemain caci biasanya menggunakan ini dan menyematkan ini di pinggang.
Apa arti dari sapu tangan ini? Ini adalah tanda ikatan. Para pemain caci biasanya pada saat menari, karena dalam permainan caci juga sebagai ajang pertemuan muda-mudi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ketika pemain caci ini menari-nari berkeliling di arena dan mungkin dia melihat seorang gadis dan dia jatuh hati, biasanya dia akan menari lama di situ. Kadang-kadang dia pura-pura menjatuhkan sapu tangan ini, itu artinya dia sedang jatuh hati dengan gadis yang berdiri dekat sapu tangan ini jatuh. Ketika gadis tersebut mengambil sapu tangan ini dan memberikannya kepada lelaki tersebut, itu artinya cintanya diterima dan gayung bersambut. Kalau perjodohan itu bisa dilanjutkan, maka dia akan diikatkan di dalam ikatan kekeluargaan yang disebut tedang ini. Nah, mengapa ini selalu ada di sini? Itu adalah tanda ikatan dan akan berakhir di tanda ikatan kekeluargaan. Itu selendang sebagai tanda cinta. Lalu yang terakhir, yang bagian bawah menggunakan songke. Songke itu biasanya warna hitam. Hitam itu elegan, berwibawa, dan berkarakter. Dan dia harus berada di atas lutut. Songke yang dikenakan harus berada di atas lutut, karena itu untuk kelincahan gerakan. Kalau dia terlalu di bawah lutut, maka itu agak sulit untuk bergerak. Kurang lebih Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat budaya semua, penjelasan tentang beberapa pernak-pernik caci. Kalaupun ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi. Mohon ditambahkan kalau memang ada yang kurang. Karena ada beberapa peralatan-peralatan caci yang kali berikut saya akan jelaskan tentang ini, dan juga tentang menggiling, juga menggorong, dan juga agang. Lain kesempatan saya akan menjelaskan mengapa wanita tidak boleh menyentuh barang-barang yang dikenakan oleh laki-laki. Para pemain caci paham tentang itu. Kali berikut saya akan menjelaskannya untuk Anda semua. Salam dari saya, sahabat budaya, salam kompak selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati.